datang lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah support channel ini, dan bahkan aku berterima kasih untuk respon positif teman-teman. Aku dapat beberapa sharing dari teman-teman di DM Instagram, terus ada yang ngechat WA, terus juga ada di TikTok. Aku sangat berterima kasih untuk itu. Dan aku minta maaf belum bisa rutin ngupload ya beberapa hari kemarin, karena aku juga lagi lacar, dan di lacar itu aku dapat banyak tugas gitu, dan kayak itu membuat waktuku lumayan tersita gitu. Jadi di sela-sela lacar ini aku habis ngerjain tugas juga tadi, dan ya udah aku lanjut nge-tag video buat ini. Nah, tadi banyak banget yang ngechat aku di semua media sosial aku, dan aku udah berusaha jawab, tapi untuk beberapa kayaknya memang harus dibuatin video. Nah, terkait dengan bahas soal trik cepat dan sebagaimananya itu, aku bakal bahas, tapi aku bahasnya di video setelah ini ya, karena video ini aku akan bahas khusus syarat pendaftaran. Aku akan bakal jelasin, soalnya kan kalau di PDF peng dari PKN STAN itu kan nggak dijelasin semua, jadi aku bakal rencana jelasin. Terus juga di sini tuh aku bakal jelasin tentang tes-tesnya itu, apa itu ambang batas dan sebagainya, tips trik buat lewatin itu semua. Jadi aku harap jangan skip video ini dan tonton video ini sampai selesai. Oke. Halo teman-teman semua, jadi di sini aku akan jelasin terkait dengan persyaratan pendaftaran STAN 2023. Ini berdasarkan peng yang udah di-share sama PKN STAN, itu peng 32 garing PKN garing 2023. Oke, aku bakal jelasin karena aku rasa di PDF itu juga belum dijelasin secara detail ya. Cuma dijelasin secara umum, dan aku rasa memang sebenarnya cukup. Tapi mungkin teman-teman masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, melalui video ini aku bakal jelasin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Amelia Kristi. Karena masih banyak gitu yang nanyain aku jurusan apa, aku prodi apa. Jadi kalau jurusan aku jurusan manajemen keuangan, kalau prodi aku prodi D3 Kebendaharaan Negara 2019. Jadi teman-teman nggak bakal menemukan prodi aku lagi di tahun teman-teman, karena semuanya udah berubah jadi D4 gitu. D3 itu terakhir di tahun aku di tahun 2019, dan aku sekali lagi udah alumni ya teman-teman semua. Aku alumni tahun kemarin, jadi pas 2022 aku udah selesai, dan 2023 aku udah penempatan. Oke, kita bakal bahas terkait dengan kuotanya. Kalau teman-teman ingat, di tahun 2020 itu nggak ada penerimaan mahasiswa baru, terus di tahun 2021 ada, kemudian 2022 ada, dan sekarang ada lagi. Nah, kuotanya itu meningkat dari tahun 2021, 2, 3, jadi kayak 2022, 2023 itu semua meningkat gitu. Nah, di sini tuh untuk kuota regulernya totalnya ya, itu ada 940, untuk afirmasi kewilayahan ada 100, untuk pembibitan ada 60. Jadi total semuanya ada 1100. Jadi di sini aku bakal jelasin ya, setelah ini ternyata ada 3 jalur, yaitu jalur reguler, kewilayahan, dan pembibitan. Jadi ini skip dulu ya, kuotanya kayaknya udah cukup jelas gitu. Intinya ini kuota terbanyak dibanding tahun sebelumnya gitu. Kemudian terkait dengan jalur penerimaan. Jadi jalur penerimaan sendiri ada 3, reguler, afirmasi, pembibitan. Nah, reguler ini apa? Jadi reguler ini jalur umum gitu, bebas semua wilayah gitu. Intinya mau SMA, SMK, pokoknya segala jenis jenjang pendidikan lah itu bisa gitu. Dan aku juga ikut jalur reguler kemarin. Terus untuk jalur afirmasi ini tuh kayak khusus untuk beberapa wilayah, contohnya ada yang dari Papua Barat itu pakai bisa jalur afirmasi gitu. Namun apakah orang yang Papua atau Papua Barat ini hanya bisa afirmasi? Enggak. Jadi kalau dia mau coba reguler bisa juga. Tapi kalau dia mau pakai afirmasi bisa juga gitu. Nah, untuk daerah-daerah yang afirmasi itu ada di lampiran 1. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana aja. Untuk jalur pembibitan itu juga wilayah-wilayahnya ada di lampiran 2. Jadi jalur pembibitan ini seperti apa, kayak IPDN gitulah gitu. Jadi kayak mereka tuh datang dari daerah masing-masing, terus disekolahkan di STAN, dan nanti bakal kembali ke pemerintah daerahnya. Misalnya aku dari Masamba Luhut Utara.
ya intinya itu di Sulawesi Selatan teman. Nah ketika aku datang dari situ terus aku pakai jalur pembibitan, ya aku bakal kembali ke Pemda aku, ke Masamba itu gitu. Nah apakah semua daerah available? Enggak, jadi hanya beberapa daerah dan bisa dilihat di lampiran kedua. Jadi itu bedanya dari 3 jalur ini. Apakah bisa diikuti 3 jalur semuanya? Enggak ya, jadi teman-teman harus milih satu. Oke. Selanjutnya terkait dengan persyaratan. Nah, untuk syarat-syarat sendiri yang pertama teman-teman harus lulusan tahun 2021, 2022 atau lulusan tahun 2023. Terkait dengan nilai, untuk lulusan tahun 2021 atau tahun 2022 itu menggunakan nilai ijazah. Dan rata-rata nilai ujian pada ijazah itu gak kurang dari 70. Nah, jadi skalanya itu 100 ya teman-teman. Nah, untuk lulusan tahun 2023 gimana? Kan belum ada ijazah. Nah, itu menggunakan nilai rapor. Jadi nilai rapornya itu dirata-ratakan dari semester 1 sampai semester 5. Itu rata-ratanya nggak boleh kurang dari 70 dengan skala 100. Nah, ini untuk jalur afirmasi dan jalur reguler ya. Nah, kalau untuk jalur tadi di sini kan ada beberapa jalur ya. Untuk jalur pembibitan itu skalanya beda. Jadi kalau untuk jalur pembibitan skalanya yaitu tidak boleh kurang dari 75 rata-ratanya. Cuman itu yang membedakan antara ketiga jalur yang tadi. Khusus untuk jalur pembibitan itu rata-ratanya 75. Nah, kemudian untuk yang lulusan tahun 2023 kan pakai nilai rapor tuh. Nah, apakah nilai ijazah nggak berpengaruh? Tetap berpengaruh. Pastikan nilai ijazah teman-teman itu ketika dirata-ratakan tidak kurang dari 70 untuk peserta jalur reguler dan afirmasi, dan untuk yang pembibitan tidak boleh kurang dari 75. Karena saat dinyatakan lulus, nanti ijazah itu tetap diminta gitu. Jadi tetap harus pastikan bahwa rata-ratanya itu memenuhi syarat gitu. Meskipun untuk pendaftaran kali ini menggunakan nilai raport. Oke, selanjutnya itu menggunakan nilai UTBK teman-teman. Jadi teman-teman semua yang bakal ikut salah satu syarat pendaftaran itu menggunakan nilai UTBK. Jadi teman-teman harus ikut UTBK atau SNBT. Nah, untuk jalur reguler afirmasi kewilayahan itu punya nilai sendiri masing-masing. Nah, ini ya untuk yang jalur TBK dan SNBT untuk reguler dan afirmasi kewilayahan. Nah, untuk jalur pembibitan sendiri nggak pakai nilai UTBK. Jadi khusus jalur pembibitan nggak menggunakan nilai UTBK. Jadi persyaratan hanya 2 jalur yang menggunakan nilai UTBK yaitu reguler dan afirmasi. Untuk ambang batasnya bisa dilihat ya teman-teman, semuanya punya ambang batas yang berbeda. Khusus untuk afirmasi memang ambang batasnya dibuat di bawah dari jalur reguler. Kenapa ada afirmasi sebenarnya? Agar putra-putra daerah itu bisa juga ikut merasakan berkuliah gitu di STAN. Karena kan kalau ibaratnya dia dibuat sama semuanya gitu, ya bisa jadi nanti bisa ketutupi sama anak-anak reguler. Misalnya dari Pulau Jawa tuh yang banyak mendominasi ya, atau Pulau Sumatera atau Pulau mana gitu. Oke, selanjutnya yaitu harus sehat jasmani rohani, nggak punya tato atau bekas tato, ataupun bertindih. Nah, kecuali untuk wanita ya, kan kita pakai anting tuh kadang, nah itu bisa gitu. Dan juga hal-hal tadi boleh kecuali karena agama. Misalnya di agama X atau mungkin di budaya X itu diwajibkan pakai tato, ya udah gitu. Tapi benar-benar harus bisa dibuktikan. Selanjutnya belum pernah menikah atau kawin, dan bersedia tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Nanti teman-teman bakal dikasih fakta integritas gitu untuk ditandatangani, dan bersedia tidak menikah selama melakukan pendidikan gitu. Jadi teman-teman benar-benar selesai yudisium, wisuda gitu baru bisa nikah. Kebanyakan teman aku ataupun kelas aku pernah gitu. Jadi abis selesai baru nikah gitu. Selama kuliah nggak bisa. Kalau ketahuan ya pasti DO gitu. Yang ketujuh, tidak pernah dinyatakan lulus pada SPMB tahun sebelumnya. Maksudnya gimana? Misalnya nih, misalnya ada ya seorang anak di tahun 2022 kemarin, dia dinyatakan lulus SPMB. Namun dia mengundurkan diri atau nggak ngambil. Nah, tiba-tiba ikut lagi di tahun ini. Nah, itu nggak boleh gitu. Intinya ketika nama kita udah pernah terdaftar lulus SPMB itu nggak bisa lagi. Oke, sekarang kita akan bahas khusus jalur afirmasi. Nah, untuk khusus jalur afirmasi ada beberapa persyaratan terkait dengan
syarat-syarat kayak kewilayaannya. Ini contohnya Papua dan Papua Barat. Nah, kita skip aja ya. Terus selanjutnya khusus jalur pembibitan. Nah, ini harus berdomisili sesuai dengan wilayahnya, mirip dengan afirmasi tadi. Jadi benar-benar dipastikan dia ini atau anak ini berasal dari wilayah tersebut. Yang paling gak ribet menurut kita ya jalur reguler, tapi kurangnya tadi ketika jalur reguler itu ya kita harus bersaing dengan semua orang gitu. Terus untuk tahapan pelaksanaan seleksi, jadi syarat-syaratnya itu untuk tes-tesnya ada seleksi administrasi yang aku udah bacain tadi itu. Terus juga selanjutnya ketika dinyatakan seleksi administrasi berhasil, jadi kayak teman-teman harus daftar kan dan memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, nilai rapor dan sebagainya. Nah, setelah dinyatakan selesai dengan itu, lulus, baru ke SKD, seleksi kompetensi dasar. Selanjutnya seleksi lanjutan 1 dan seleksi lanjutan 2. Apakah di seleksi administrasi ada yang gagal? Iya, ada yang gagal guys. Misalnya nilai raportnya atau bermasalah di mana gitu, itu bisa jadi. Dan di angkatan aku dulu banyak kok yang gagal di sini gitu. Tapi kebanyakan berhasil. Nah, kemudian aku bakal bahas terkait dengan SKD, itu seleksi kompetensi dasar. Buat teman-teman, ini tuh syarat mutlak. Kenapa? Di semua kedinasan lain juga ada syarat ini, mau daftar di STMKG mungkin, atau di STIS, TIS gitu kan. Nah, itu juga ada SKD-nya. Karena kenapa? Karena sekolah kedinasan didesain setelah itu jadi PNS. Dan untuk daftar CPNS misalnya yang jalur umum, itu bakal ada tes ini gitu. Jadi ya kita tuh dites di awal, makanya ada tes ini. Nah, tes ini terdiri dari 3, yaitu TKP, tes karakteristik pribadi, kemudian TIU, tes intelijensi umum, dan terakhir TWK, tes wawasan kebangsaan. Aku bakal jelasin satu-satu ya, biar ada gambaran. Untuk TKP sendiri itu lebih ke uji kita, gimana karakteristik pribadi kita. Misalnya nih, contohnya, ada sebuah kejadian di pagi hari, kita lagi buru-buru ke kantor, tiba-tiba kita melihat seseorang yang ketabrak dan waktu itu nggak ada mobil yang lewat selain mobil kita. Padahal misalnya nih orang yang kecelakaan itu butuh banget diantar, namun ketika kita ngantar orang itu kita bakal telat. Nah, jadi di situ bakal adalah pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? A. Mengantar orang yang kecelakaan untuk rumah sakit. B. Tidak mempedulikannya dan buru-buru ke kantor. C. Memanggil orang lain untuk membantunya. D. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita memilih jawaban paling baik dan dirasa paling berhikmat gitu. Nah, untuk TIU itu hampir kayak TPA. Buat teman-teman yang tahu TPA itu di tahunku tuh ada. Dan itu tuh kayak hitungan-hitungan sih, analisis yang masih matematika, dan itu nggak sulit, cuma dasar-dasar doang gitu menurut aku. Terus untuk tes wawasan kebangsaan TWK itu seperti PPKN ya, kalau SMA misalnya nih sila pertama apa, terus burung garuda maknanya apa gitu. Terus juga misalnya BPUPKI itu dibentuk kapan, kayak gitu tes TWK. Kedepannya aku bakal bahas semua tes-tes ini satu-satu, tapi di video ini kita bahas sistemnya dulu. Nah, untuk ambang batas sendiri, ambang batas itu apa? Jadi kita harus diwajibkan minimal sesuai dengan ambang batas untuk bisa lulus. Jadi untuk ambang batasnya itu yaitu TKP 156, jadi kalian harus dapat nilai 156 di TKP-nya, TIU-nya 80, TWK-nya 65, jadi jika di total itu 301. Ini untuk jalur reguler dan jalur pembibitan ya. Jadi harus sampai di ambang batas itu. Apakah hanya sekedar ambang batas? Jadi kalau bisa lebih dari ambang batas gitu, karena bakal di ranking lagi ketika banyak yang lulus gitu. Ambang batas pasti di ranking lagi. Jadi mending serius, dan nilai ini berpengaruh juga loh nanti mungkin untuk penempatan, karena di tahun aku nilai SKD ini dipakai buat perhitungan penempatan. Terus selanjutnya untuk jalur afirmasi. Nah, tadi jalur afirmasi itu lebih di bawah ya nilainya dibandingkan yang jalur reguler dan jalur pembibitan. Kalau untuk afirmasi dia itu kumulatif, jadi TKP, TIU, dan TWK itu ditotalin sampai minimal 281. Jadi itu lebih di bawah gitu loh targetnya dibandingkan dengan yang reguler dan pembibitan. Terus nilai TIU-nya minimal 55. Terus selanjutnya untuk yang lulus di tes ini ya, kalau baca di PEN itu ya 3 kali jumlah kebutuhan akhir. Namun kembali lagi terkait dengan
keputusan akhir dari panitia atau mungkin yang berwenang gitu. Selanjutnya setelah dinyatakan lulus ambang batas dan lulus perankingan, selanjutnya masuk ke seleksi lanjutan 1, yaitu ada tes kesehatan dan kebugaran. Nah, kesehatan ini mencakup pemeriksaan tinggi, berat badan, tekanan darah, visus mata, atau bahkan pemeriksaan lain tergantung dokternya gitu. Karena bisa jadi di tempat X dan tempat itu mungkin ada sedikit perbedaan gitu, tapi overall sama. Kemudian tes kebugaran yaitu kita bakal lari, ngeliling lintasan, terus shuttle run, pull up atau shining, push up, sit up, dan aktivitas lainnya. Jadi ini masih normal sih menurut aku. Dan gak susah-susah sih. Terus tes psikologinya, nah ini menggunakan komputer based test. Jadi ini ya seperti tes psikolog pada umumnya, tapi ini membedakan dengan kedinasan lain. Itu nggak ada tes skor di sini tuh nggak ada tes skornya, pokoknya nggak ada gambar apa. Jadi kayak dites cara cepat gitu menjawab soalnya. Jadi untuk tes skornya tuh nggak ada. Tes gambar sebagainya tuh nggak ada. Pokoknya tes psikologi pada umumnya yang tidak menggambar. Menghitung koran tuh enggak juga. Selanjutnya terakhir ketika Anda dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1, lanjut ke lanjutan 2. Nah, ini adalah tes wawancara. Nah, di tes wawancara sendiri ini teman-teman bakal diwawancarain cara semi online itu lewat Zoom gitu. Jadi bakal diwawancara sama panitianya. Nah, untuk pertanyaan wawancaranya sendiri ya nggak susah-susah sih, masih mencakup kepribadian dan segalanya. Dan selama kita percaya diri gitu untuk ngejawab pasti bisa lolos. Dan bukan berarti ya wawancaranya easy gitu kan, auto lolos gitu, enggak, masih ada yang gagal loh di tes wawancara ini. Jadi buat teman-teman semua sebisa mungkin mempersiapkan diri untuk wawancara dengan baik gitu. Yang penting percaya dan teguh gitu dengan jawabannya. Dan karena pertanyaan bisa aja random gitu dari satu penguji ke penguji lainnya. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, teman-teman diharapkan menunggu pengumuman kelulusan SPMB tahun 2023. Oke, semoga teman-teman semua dinyatakan lulus ya, dan ditunggu di kampus Aliwardana. Semangat teman-teman semua. Oke, mungkin sekian dulu ya penjelasan aku. Terima kasih. Oke, udah sampai di akhir video. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan mungkin video berikutnya aku akan bahas soal karena aku lihat banyak dari sharing teman-teman yang nge-DM aku, terus di media sosial aku yang lain tanyain tentang terkait dengan tes-tesnya. Nah, nanti aku bakal jelasin satu-satu tesnya, terus juga mungkin satu-satu sub bahasannya, dan aku bakal jelasin juga trik cepatnya agar teman-teman jangan worry ketika ngadepin tes kedepannya, karena banyak banget curhatan yang aku dapat itu takut gitu kan hadapin soalnya. Oke, karena itu aku mau sharing terkait dengan itu. Aku juga suka ngajar, jadi sekalian lah aku tuangkan hobi aku itu. Oke, mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan terkait dengan persyaratan, terus tes-tesnya boleh di kolom YouTube aja ya. Nanti aku coba balas di situ. Ataupun juga mungkin menghubungi media sosial aku yang lainnya. Itu boleh banget. Next, kita akan bahas soal-soalnya. Jadi, bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku. Support terus channel ini agar aku makin semangat untuk buat video kedepannya dan memberkati yang lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share dan like, serta tinggalkan komentar agar aku bisa tahu respon teman-teman semua. Sekian video dari aku, bye-bye!